Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang sifat benda cair. Seperti biasa teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sifat benda cair ya. Kita sudah memasuki tema yang keempat, kewajiban dan hakku, dengan subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, kita bahas tema dulu ya. Tema kita yang tadi sudah disebutkan, kewajiban dan hakku, dan juga subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Apa saja? Sebelumnya kita menyanyi dulu ya. Lagunya seperti nadanya burung kutilang. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sekolah kita belajar, ada kewajiban dan hak yang harus kita patuhi bersama agar nyaman dan aman. Menjaga kelas, bersikap sopan kepada semua orang. Nah, itu adalah lagu tema pekan ini ya. Maaf jika suaranya tidak bagus ya. Kita lanjut. Dalam surat ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, teman-teman, ayat Al-Quran berikut ini itu menjelaskan tentang subtema kita ya, yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Sebelumnya kita bahas dulu, apa itu sekolah? Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh pendidik atau guru, sehingga menjadi individu yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Itulah pengertian sekolah. Kemudian, apa saja kewajiban siswa ya ketika di sekolah? Yang pertama adalah siswa tersebut harus menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, seperti memakai seragam, membayar administrasi sekolah, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua adalah siswa itu wajib untuk menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah. Maksudnya, siswa itu harus bisa menjaga keamanan ya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya adalah sopan santun. Siswa diwajibkan untuk bersikap sopan santun, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah, dimulai dari teman, guru, maupun perangkat yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah kewajiban siswa di sekolah, yaitu tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Teman-teman silakan fasilitas yang diberikan oleh sekolah silakan dijaga dengan baik ya, agar tidak rusak. Itulah beberapa kewajiban siswa di sekolah. Selanjutnya adalah hak siswa di sekolah. Apa saja hak siswa di sekolah? Yang pertama adalah mendapatkan ilmu yang memadai dari guru. Maksudnya kita wajib untuk mendapatkan ilmu yang disalurkan oleh guru ya. Kemudian mendapatkan kebebasan serta kemudahan dalam menjalankan keyakinan agamanya. Kemudian mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, mendapatkan penghargaan dan penghormatan atas prestasi yang dicapai dan kontribusi yang diberikan. Nah, teman-teman, itulah beberapa
hak siswa yang harus diperoleh ketika di sekolah ya. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tentang tema dan subtema. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14 ya. Kita akan belajar tentang sifat benda cair. Sebelumnya, kita simak dulu video berikut ini ya. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat benda cair ya. Disimak baik-baik. Nah, yang pertama, sifat benda cair itu bentuknya berubah sesuai tempatnya. Jadi, kalau dimasukkan dalam gelas seperti gelas, dimasukkan ke dalam mangkok seperti mangkok, dimasukkan ke dalam botol seperti botol. Yang kedua, ukuran volumenya tetap. Nah, kalau ada air 300 ml nih, mau dimasukkan ke dalam wadah apapun, ukurannya tetap sama, 300 ml. Selanjutnya, menekan ke segala arah. Nah, lihat, ada air di dalam botol plastik ya yang dilubangi. Maka air akan menekan ke segala arah ya, akan keluar dari lubang-lubang itu. Selanjutnya, air juga meresap ke celah-celah kecil. Nah, lihat, ada tisu ya. Kalau yang dimasukkan ke dalam tinta biru, tisunya berubah menjadi biru, yang kuning jadi kuning. Itu berarti airnya naik meresap ke dalam tisu. Kemudian air juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya pada air terjun ya, airnya mengalir dari atas ke bawah, seperti itu. Kemudian permukaan air selalu mendatar. Nah, kita lihat, mau gelasnya dimiringkan atau tegak, posisi air akan selalu mendatar. Nah, seperti itu contoh-contoh sifat benda cair adik-adik. Terima kasih. Nah, teman-teman, itulah video yang bisa kita pelajari hari ini ya. Selanjutnya, benda cair. Benda cair. Benda cair merupakan suatu benda yang berbentuk cair, yang mempunyai sifat mengalir, basah, bentuknya tidak tetap, atau menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya, serta volumenya itu tetap. Sifat benda cair. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat benda padat. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama adalah berubah bentuknya sesuai dengan wadah. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang ketiga, volumenya tetap. Yang keempat, permukaannya yang tenang dan selalu datar. Yang kelima adalah menekan ke segala arah, dan yang keenam meresap ke celah-celah kecil. Nah, kita akan bahas lebih lengkapnya. Yang pertama, sifat benda cair yaitu berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Artinya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Dan jika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya juga sama, akan seperti gelas. Demikian seterusnya. Yang kedua adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, salah satu sifat air yang paling kita ketahui bersama-sama adalah mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya gravitasi bumi, sehingga semua benda-benda akan jatuh ke bawah ya. Contohnya adalah ketika melihat air terjun, nah, ataupun pada air sungai. Selanjutnya adalah yang ketiga, sifat benda cair yaitu volume air tersebut tetap. Misalkan air di dalam gelas yang memiliki volume 150 ml 150 ml dimasukkan ke dalam botol, maka volume air dalam botol masih tetap sama, yaitu 150 ml ya, tidak berubah. Selanjutnya adalah sifat benda cair yaitu permukaan air selalu datar. Kita bisa membuktikannya ya teman-teman. Saat kita memasukkan air ke dalam gelas,
ke dalam plastik saat keadaan miring, maka air akan tetap datar. Air mempunyai permukaan yang tidak datar hanya pada saat dimasukkan ke dalam tempat yang hampa gravitasi atau hampa udara, seperti dalam luar angkasa ya. Karena kita hidupnya di bumi, maka otomatis di bumi itu terdapat gravitasi, sehingga permukaan air akan mengalir dari atas ke bawah dan juga permukaannya akan selalu datar. Selanjutnya, menekan ke segala arah. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menumpahkan permukaan air, maka air tersebut akan menyebar ke segala penjuru ya, baik ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang. Nah, semua itu porsi atau ukuran air itu sama menyebarnya ya. Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air dimasukkan ke dalam satu wadah secara penuh. Kemudian kita melubangi bagian bawah. Nah, beberapa lubang dengan area yang berbeda-beda. Dari situlah kita dapat menjumpai bahwasanya air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut ya, teman-teman. Seperti kita lihat gambar pada samping. Nah, air menekan ke segala arah. Selanjutnya adalah air itu meresap ke celah-celah kecil. Air merupakan benda yang sangat fleksibel atau sering disebut dengan istilah liquid. Ya, salah satu sifat yang dimiliki oleh air adalah dapat meresap ke celah-celah kecil. Celah-celah kecil ini dapat ditemui di berbagai macam tempat. Molekul-molekul yang dimiliki oleh air yang kecil dapat meresap ke tempat yang berlubang kecil dengan yang lubang besar daripada molekul air yang dimiliki oleh air itu sendiri. Maksudnya apa, teman-teman? Ketika teman-teman melihat air itu jatuh ke dalam tanah, maka air itu akan menyebar dan akan meresap melalui celah-celah kecil ya, akan menuju ke tempat-tempat yang berlubang ya, seperti itu. Nah, di samping juga sifat benda cair, kita akan mengetahui dan kita akan belajar tentang perubahan benda cair tersebut ya. Nah, perubahan benda pada wujud cair. Yang pertama adalah mencair. Apa itu mencair? Mencair merupakan perubahan bentuk dari padat ke cair. Itu mencair ya. Kemudian menguap. Nah, apa itu menguap? Perubahan benda dari cair ke gas. Kita bisa melihat ketika kita akan memasak air ya. Air tersebut akan mengeluarkan asap sehingga menghasilkan embun-embun ya. Embun-embun itu akan terlihat ketika kita menutup panci tersebut. Misalkan kita menggunakan panci, maka di tempat menutup panci tersebut ada gelembung-gelembung kecil. Selanjutnya adalah membeku. Membeku ini perubahan benda dari cair ke padat. Ini kebalikannya dari mencair ya, teman-teman. Contohnya membeku itu ketika kita melihat es di dalam kulkas. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan benda dari gas ke cair. Ya. Dilihat seperti kita bisa melihat ketika kita melihat di sawah ya. Di sawah itu ketika pagi-pagi biasanya terdapat bintik-bintik air. Itulah proses perubahan dari benda gas sehingga bisa menjadi cair. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita ambil kesimpulannya ya. Yang pertama adalah benda cair mempunyai sifat yang pertama bentuknya cair, tidak dipengaruhi tempat, atau wadah. Lalu yang ketiga menekan ke segala arah, keempat meresap ke celah-celah kecil, dan yang kelima adalah mengalir ke tempat tinggi ke rendah. Selanjutnya, perubahan wujud benda cair ada membeku dan menguap. Membeku merupakan perubahan benda dari cair ke padat, sedangkan menguap perubahan benda dari cair ke gas. Nah, teman-teman, apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut? Yang pertama adalah
di dalam Al-Quran yang artinya, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-18. Nah, ayat ini mengisyaratkan, mengartikan bahwa air hujan yang turun dari langit akan tersimpan sebagian di dalam perut bumi, agar air tersebut tidak hilang. Lalu air tersebut keluar lagi ke atas permukaan dalam bentuk sumber-sumber air dan sungai-sungai yang mengalir hingga ke laut. Hal ini sesuai dengan wujud benda. Sifat wujud benda yaitu hal tersebut sesuai dengan salah satu wujud benda yaitu air. Nah, air merupakan benda cair yang mempunyai sifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang tadi contohnya adalah air hujan. Ulama Syekh Ahmad Syakir dalam kitabnya menafsirkan sebagai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada umatnya, yaitu menurunkan hujan sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak terlalu banyak. Karena jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan kerusakan di bumi dan juga bangunan. Nah, Allah juga menurunkan air hujan tidak terlalu sedikit agar mencukupi kebutuhan untuk pengairan, minuman, dan pemanfaatan kebutuhan yang lain. Jadi Allah menciptakan air hujan ini tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, secukupnya ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah memasuki ke proyek kita ya. Silakan teman-teman untuk proyek di rumah. Siapkan alat dan bahan-bahannya. Yang pertama gelas. Ya. Gelas, kalau bisa gelas kaca ya teman-teman. Gelas, botol, baskop, air atau sirup atau minyak ya. Cara kerjanya, silakan teman-teman isikan air ke dalam gelas dan amati bentuknya. Lalu pindahkan air itu di dalam gelas ke botol. Amati lagi bentuknya. Kemudian dari botol itu dimasukkan lagi ke baskom. Bagaimana bentuk airnya? Nah, kembalikan lagi ke dalam gelas. Berubahkah volumenya? Nah, lakukan tersebut menggunakan benda cair yang lain seperti minyak atau sirup. Nah, setelah itu teman-teman lakukan praktekan tersebut, lalu bisa didokumentasikan melalui video ya. Selanjutnya teman-teman bisa menyebutkan apa saja kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan percobaan tersebut. Kemudian ditulis di buku tulismu ya. Selamat mengerjakan. Udah kan? Nah, terima kasih teman-teman. Pembelajaran kita sudah tuntas. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekian dan terima kasih dari Ustadz Subhan. Sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.